Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis maulid, majelis mengenang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang kita banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang seperti inilah yang menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Jadi ada majelis itu menenggelamkan orangnya dan juga menenggelamkan orang lain. Ada yang majelis menyelamatkan orang yang duduk dan menyelamatkan orang lain. Nah, majelis sholawat, majelis ingat pada Allah Ta'ala, majelis zikir, dikatakan dalam berbagai riwayat, majelis zikir itu orang yang hadir di sana niatnya apapun dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksud, majelis yang menyelamatkan orang yang hadir, yang zikiran, maupun menyelamatkan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah bertanya kepada malaikat sementara Allah Maha mengetahui apa yang mereka minta di situ. Mereka kumpul berzikir itu mintanya apa? Maka dijawab mereka minta surga. Allah nanya lagi sama malaikat, nah mereka itu sudah pernah lihat surga belum? Maka dijawab belum. Bagaimana kalau mereka itu dipertontonkan atau ditunjukkan surga kepada mereka? Jawabannya malaikat, tentu mereka akan lebih sungguh-sungguh beribadah dan sungguh-sungguh minta. Kemudian Allah yang Maha mengetahui nanya lagi sama malaikat, mereka yang hadir majelis itu takut sama apa? Minta dilindungi dari apa? Maka dijawab mereka minta dilindungi dari siksa api neraka. Allah kembali bertanya, sedangkan Allah Maha mengetahui, apakah mereka sudah pernah lihat neraka? Maka dijawab belum. Bagaimana kalau ditunjukkan kepada mereka neraka? Malaikat menjawab, tentu mereka akan lebih gigih untuk menghindar dari neraka dan lebih memohon untuk selamat dari siksa api neraka. Kemudian di akhir hadis Allah berkata kepada para malaikat, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku sudah memberi yang mereka minta dan melindungi mereka dari apa yang mereka takutkan, dan aku telah mengampuni mereka semua. Ya, aku telah mengampuni mereka semua. Nah, karena malaikat disuruh jadi saksi, malaikat itu super teliti, sehingga dicek satu-satu yang hadir sama malaikat, karena suruh menjadi saksi. Saksinya orang-orang yang hadir tadi, mereka dikasih surga, mereka dilindungi dari neraka, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikatnya ngecek satu persatu, dicek tuh yang hadir. Nah, termasuk yang hadir di malam hari ini, gak ada yang luput dari ceknya malaikat. Ya, dicek satu persatu. Malaikat kemudian laporan pada Allah Ta'ala sementara Allah Maha mengetahui. Fihim fulanun laysa minhum. Ya Allah, setelah saya cek, kami cek, itu di tengah-tengah majelis itu ada satu orang laysa minhum, bukan dari kelompok mereka. Dia nggak ikut zikir, nggak pengen surga, nggak takut sama neraka. Innama ja'a li hajah. Datangnya itu karena suatu kepentingan, bukan pengen surga, bukan takut neraka, bukan minta ampunan.
karena satu kepentingan duniawi kepada salah satu orang yang ada di majelis itu juga. Maka Allah Ta'ala mengatakan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Orang itu juga diampuni sama Allah Ta'ala. Allah mengatakan humul qaumu, itu yang tadi duduk-duduk zikir minta surga, zikir pengen sama dari siksa api neraka, zikir minta ampunan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang duduk bersama mereka, siapapun itu, la yashqa bihim jalisum, tidak akan celaka, tidak akan sengsara, tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka, berkat mereka. Bihim, ya berkat orang-orang yang ahli zikir tadi yang duduk bareng sama mereka tidak akan celaka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang dikumpulkan bersama ahli zikir dan selamat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah dan pemirsa dimanapun antum berada, inilah yang dimaksud salah satunya kumpulan yang menyelamatkan orang yang kumpul dan menyelamatkan orang lain. Ternyata pengaruhnya majelis zikir itu bukan hanya untuk yang ada di situ, bukan hanya untuk yang datang di majelis zikir, bahkan sampai-sampai dikatakan dari tempat kumpul yang baik tersebut Allah ciptakan cahaya, yang cahaya itu Allah kirimkan ke majelis su', tempat-tempat yang buruk, yang gak ada zikir, gak ingat Allah, gak ingat Rasulullah SAW, gak ingat istighfar, gak ingat surga, gak ingat neraka, majelis lahu, majelis yang orangnya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam keterangan yang lain disebutkan ke tempat yang mana tidak ada manusia yang kenal Allah. Dibawa itu cahaya ke sana sama Allah, cahaya itu disinarkan ke tempat yang buruk tadi, sehingga siapapun yang duduk di tempat buruk tadi mendapat cahaya itu pun dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah jadi orang baik. Ini termasuk manfaatnya majelis, bisa menyelamatkan. Bahkan orang yang lagi sekarang maksiat itu bisa selamat gara-gara yang taat seperti ini. Makanya kalau buat majelis orang-orang soleh terdahulu itu sungguh-sungguh. Nah kita sekarang ini yang kadang majelisnya nggak bener, di tengah-tengah majelis masih sibuk. Ini habibnya, kiainya baca maulid, yang hadir searching YouTube. Habibnya, kiainya baca sholawat, baca zikir, yang hadir sibuk WhatsAppan sama yang lain. Ya, bahkan yang hadir sibuk khotib khotbah Jumat, yang hadir sibuk baca berita-berita yang ada di dunia maya. Habib kok tahu? Iya, saya khotbah Jumat saya lihat ada yang main HP di depan saya, searching terus gitu ya. Ini. Habib kok tahu? Iya, di tengah majelis maulid, masya Allah banyak itu yang sibuk selfie-selfiean, tuh selfie. Kamu majelis maulid bukan majelis selfie. Ya, selfiekan dirimu bersama Nabi Muhammad SAW. Itu tempatnya di hati, hatinya dihadapkan pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya gerakan-gerakan di dalam satu majelis itu bisa menghapuskan berkahnya majelis. Makanya salaf dulu, orang-orang soleh terdahulu kalau udah duduk itu seperti patung, nggak gerak. Sampai mau tipasan aja itu mikirnya panjang. Ya, jangan sampai nanti megang kipas kok kebawa nafsu mainan kipas, muter-muter kipas ya, kipas dipegang puter-puter. Ini bisa menghilangkan berkah majelis. Kenapa begitu? Karena beliau-beliau pengen majelisnya ini bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan semua orang. Sehingga Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, muridnya Habib Ali Habsyi Solo, yang akan dihauli di Solo, yang sudah diumumkan oleh Masjid Riyad kalau haulnya hanya untuk internal keluarga ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang anaknya ada di Solo dan cucunya ada di Solo, Sayyidul Maulid Simtuduror, itu punya murid di kota Sewon namanya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu melanjutkan majelis, di antaranya majelis baca kitab Sahih Bukhari kalau bulan Rajab. Sampai Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu berkata, kalian kalau hadir majelis gak bisa diam ya, banyak gerak atau apa itu,
silahkan di rumah saja, nggak usah hadir majelis. Nanti berkahnya majelis saya kirim ke rumah kalian. Daripada hadir nanti merusak satu majelis. Gara-gara satu orang, satu majelis rusak. Naudzubillah min dzalik. Itulah kenapa dulu para salaf itu tegas di dalam majelis. Haibahnya majelis ada, wibawanya majelis ada, barokahnya majelis ada. Nah sekarang ini kadang-kadang berkahnya majelis nggak sampai di luar majelis. Majelisnya baru bubar, berkahnya juga bubar. Majelisnya baru selesai, berkahnya juga sudah selesai. Kenapa? Karena adabnya majelis banyak ditinggalkan. Mudah-mudahan kita bisa kembali menerapkan adab-adab di dalam majelis. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian tadi dibuatkan cahaya sama Allah Ta'ala, dibawa ke tempat-tempat yang nggak baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan satu majelis yang baik itu bisa menghapuskan duduk-duduk kita sekian banyak di tempat-tempat yang nggak baik. Jadi kalau mungkin tadi kita sempat duduk di tempat yang nggak baik, naudzubillah min dzalik, nastagfirullah, kita duduk di tempat yang ada ghibah, ada namimah, ada pandangan yang haram, mendengar yang haram, belum sempat kita istighfar, terus kita hadir di majelis yang seperti ini, maka pahalanya ini bisa menghapuskan majelis kita yang jelek-jelek tadi. Maka ini penting, ya penting kita syukur alhamdulillah sudah bisa berada di majelis maulid, majelis sholawat. Nah pada malam hari ini saya mau kembali menyampaikan pentingnya kumpul orang soleh. Jangan kumpul orang salah. Ya kumpul orang soleh, jangan kumpul orang salah. Kumpul orang salah tanpa mengecilkan siapapun, tapi nanti kita jadinya salah. Contoh, kumpul sama pemabuk, nggak ikut mabuk, datang polisi mau nangkap para pemabuk. Kira-kira yang kumpul di situ diangkut atau nggak diangkut? Diangkut. Ya nanti diproses di kantor, dibuktikan bersalah atau tidak. Kumpul bersama orang-orang yang mohon maaf di atasnya pemabuk, narkotik. Ya, ada orang kumpul di situ nggak ikut dia, nggak ikut menghisap dan lain sebagainya. Tapi kalau polisi mendatanginya dan menangkap yang di situ, kira-kira diangkut nggak itu? Diangkut. Ya, prosesnya nanti. Makanya kalau di satu tempat yang nggak baik itu ada bala, yang soleh kena atau nggak kena? Kena. Kalau yang soleh nggak ngajak yang baik, ikut duduk-duduk sama yang nggak soleh, ya balaknya turun, yang soleh juga kena. Nah, perkara nanti di akhirat bagaimana? Ya nanti proses akhirat. Tapi hukumnya dunia berlaku. Hukumnya dunia berlaku. Nah, kumpullah sama orang soleh. Kita kumpul sama orang soleh itu nggak pernah salah. Kumpul sama orang soleh nggak akan pernah salah. Paling sedikit ya tadi itu, nggak ngapa-ngapain dapat ampunan. Enak betul ya. Udah niatnya nggak ada, niatnya nggak ada loh. Innama ja'a li hajah, la lil akhirah wa la lil maghfirah. Bukan untuk akhirat, bukan untuk maghfirah, bukan untuk ampunan, la lil jannah, bukan untuk minta surga, la li khaufin nar, bukan takut sama neraka, li hajah, urusan duit. Urusan duit dia datang urusan duit. Ya dapat ampunan berkat mau duduk bihim, berkat duduk sama orang soleh. Saya ambil salah satu contoh yang disampaikan Nabi SAW yang semalam saya bahas di majelis Ar-Raudhah tentang seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian orang tadi mau tobat, Rasulullah SAW menceritakan, yang menceritakan Nabi Muhammad SAW bisa dicek di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin di bab tobat. Kitab Riyadhus Shalihin mengutip dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di situ disebutkan dalam hadis yang panjang, Nabi bercerita, Nabi Muhammad SAW bercerita. Sebaik-baik cerita itu cerita yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dan diceritakan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya akhir zaman ini kita kalau diceritain sama Marvel, sama Hollywood, denger. Diceritain sama drama Korea, denger. Diceritain sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya dengar.
dalam tandaku kutip. Kok gak rampung-rampung, toh apa sih dia ngomong gitu. Dengernya begitu. Nah ini Nabi SAW menceritakan panjang. Singkatnya ada satu orang di zaman terdahulu. Zaman dahulu berarti bukan zaman Nabi Muhammad SAW, bukan umatnya Rasulullah SAW, bukan sahabatnya Rasulullah, tapi zaman Nabi-Nabi terdahulu. Ada satu orang ini membunuh 99 orang. Berarti kejahatannya kelas berat atau kelas ringan nih? Kelas berat. Jadi membunuh itu udah jadi kebiasaan. Membunuh 99 orang. Pengen tobat. Maka dia nanya sama masyarakat, tolong tunjukkan aku bi'alami ahlil arab, orang yang paling alim di muka bumi saat ini. Karena mau minta fatwa. Jadi zaman dulu orang yang udah bunuh 99 orang itu juga paham kalau mau minta fatwa sama orang alim. Minta fatwa sama orang alim, orang yang ahli ilmu. Ini fatwa tentang tobatnya diterima atau tidak. Nah, nanya sama masyarakat, ditunjukkan pada rohib, ahli ibadah. Datang sana, itu ada orang ahli ibadah. Salah alamat. Kalau minta fatwa jangan nanya sama ahli sholat. Nanya sama ahli sholat yang ahli ilmu. Nanya sama ahli Quran yang ahli ilmu. Bukan nanya sama yang ahli Quran, ahli sholat tapi gak paham ilmu. Iya, Masya Allah sholatnya bagus tapi gak pernah nyantri di pondok, gak pernah belajar di majelis. Masya Allah baca Al-Qurannya bagus, rajin, bahkan tasbih dipegang terus, zikirnya bagus, tapi nggak pernah duduk sama para kiai, nggak pernah duduk sama para habaib, nggak pernah cari ilmu, nggak paham ilmu dia. Jangan nanya sama yang seperti ini, fatwanya nanti bisa salah, dan seringkali salah karena dia ngomong menurut yang ada di kepalanya baik, bukan yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Maka datanglah, karena masyarakat awam itu kan ya dari dulu sampai sekarang masyarakat awam lihat ada orang ganteng seperti saya, ganteng seperti beliau-beliau di sebelah saya, pakai selendang seperti ini, kopiahan, wah Masya Allah, alim, langsung dibilang ulama. Murah sekarang itu, titel ulama, beli baju langsung jadi ulama. Murah. Buat majelis, ya buat majelis burdahan jamaahnya 100 ulama sudah. Buat majelis simtuduror jamaahnya 1000 ulama sudah. Jadi titel ulama itu mudahnya luar biasa. Titel zaman sekarang. Dulu tuh orang mau dibilang alim itu, Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah mau dibilang alim, udah nyantri dalam negeri ya bertahun-tahun, nyantri ke Mekah bertahun-tahun, pulang masih belajar lagi, ya baru itu namanya orang alim. Orang alim itu bukan orang yang pintar ngomong. Kalau pintar ngomong itu ya di pasar tuh banyak yang pintar ngomong. Yang jual jamu pintar ngomong, jual baju pintar ngomong. Al-alim man hasunan naql. Kata Habib Zain bin Sumit, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, yang disampaikan oleh salah satu muridnya, al-alim man hasunan naql. Yang namanya orang alim itu orang yang pandai mengutip fatwanya ulama. Di kitab ini disebutkan begini, di kitab ini disebutkan begini, di kitab ini disebutkan begini, itu orang alim. Tapi kalau kebanyakan ngomong menurut saya berarti nggak punya ilmu itu. Menurut saya berarti nggak punya ilmu. Yang punya ilmu dia menurut fulan. Makanya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu yang disebutkan Al-Quran, Sunnah, ya kemudian ucapan para sahabat, pendapat para ulama. Baru ujung-ujungnya kalau diperlukan baru ucapannya Imam Ghazali. Itu orang alim. Orang alim itu yang pintar menukil pendapat. Nah saat itu ditanya ini masyarakat, mana orang alim? Masyarakat awam sama seperti kita. Pokoknya kalau bodinya, gayanya gaya orang soleh salim gitu ya. Padahal ini bukan orang alim, rohib, ahli ibadah. Datang ke ahli ibadah. Bagaimana saya ini udah bunuh 99 orang. Saya ini mau tobat.
Tolong bimbing saya. Jawabannya ahli ibadah tadi, kalau bahasa kita ya, sorry bro. Bahasa kita gitu. Maaf, nggak ada lagi jalan tobat untukmu. Lah, kamu nggak diterima tobatmu. Ya, ini yang namanya ahli ibadah nggak pakai ilmu. Yang ada ya, udah bunuh 99 orang kok pengen masuk surga, enak bener. Hasilnya apa? Yang udah bunuh 99 orang ini ya, nafsunya muncul lagi. Udah baik-baik nafsunya ditekan, dia pengen tobat, baik kan ini ya, sampai nyari ulama, dibilangin enggak, kamu nggak bisa tobat, nggak diterima tobatmu, marah dia, langsung angkat senjata, ahli ibadahnya dibunuh sekalian, genep jadi 100. Makanya hati-hati loh kalau ngasih fatwa, kamu jadi korban berikutnya nanti. Tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Akhirnya dia nanya lagi, nyesel dia, yuk kok saya kambuh lagi, saya kok bunuh orang lagi, ini orang baik ini. Makanya kalau ada orang habis maksiat pengen tobat, terus kumat lagi, pengen tobat, kumat lagi, jangan kamu ledek, apa kamu itu kok apa namanya tobat kumat tomat kamu ya, kamu tobat kumat, baguslah tobat kumat daripada kumat nggak pernah tobat, daripada kumat nggak pernah tobat. Memang orang tobat itu ya begitu, dia nanti digoda nafsu, kambuh lagi, tobat lagi. Maka dikatakan tobat yang pertama sah. Nanti kalau dia kambuh lagi, ya suruh tobat lagi. Maka dikatakan Allah Ta'ala itu ghafarud dzunub, bukan mengampuni dosa. Ghafarud dzunub, yang maha mengampuni dosa, suka sekali mengampuni dosa. Orang yang berbuat dosa tobat terus kok kebujuk nafsu, kambuh lagi, tobat terbujuk nafsu, kambuh lagi, maka Allah katakan selama dia mau minta ampun sama aku akan terus mengampuninya. Tidak boleh kita mengecilkan hati orang yang mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia nanya, siapa sih sebetulnya orang alim ini yang terakhir udah saya bunuh nih? Katanya alim udah saya bunuh. Ada lagi enggak yang alim? Ditunjukkan kepada satu orang yang betul-betul alim. Kali ini nanyanya sama orang yang pas. Tuh orang paling alim. Maka datangin orang alim tadi nanya, saya udah bunuh 100 orang nih, yang ke 100 ini ahli ibadah, bisa tobat enggak? Orang alimnya langsung jawabannya bisa, tobatmu diterima, tapi saya kasih saran biar nggak kambuh, kamu pindah dari kampungmu, itu kampung jelek, ya, itu kalau kamu tinggal di situ terus nanti kambuh lagi kamu pindah. Ini orang alim, bukan sekedar mengatakan bisa, tapi memberikan solusi. Bisa, tapi solusinya apa? Biar nanti dia tidak kambuh lagi. Pindah kamu ke kampung yang sana, itu kampungnya orang-orang baik. Ada sekelompok orang di sana yang hidupnya ibadah. Kamu pindah ke sana, ikut ibadah bersama mereka. Senang ini pembunuh 100 orang ini. Tobatku diterima sama Allah Ta'ala, syaratnya mudah, pindah kampung. Maka dia berangkat pindah kampung. Di pertengahan jalan, malaikat Israil alaihissalam melaksanakan tugasnya. Ternyata menurut catatan umurnya habis hari itu. Setelah membunuh 100 orang, dia dibunuh oleh Israil alaihissalam. Ya ujung-ujungnya kan manusia semua dibunuh malaikat Israil alaihissalam. Dicabut nyawanya. Begitu dicabut nyawanya selesai, timbul satu masalah. Orang ini tempatnya di mana? Di siksa kubur atau nikmat kubur? Maka datanglah malaikat yang bertugas. Jadi langit ini punya sistem yang super canggih. Malaikatnya itu tidak rangkap jabatan. Jadi malaikatnya itu ada jabatannya sendiri-sendiri. Lillah malaikat sayyahin. Untuk yang pengajian begini, malaikatnya malaikat patroli namanya. Malaikat patroli pengajian. Kalau udah ketemu malaikat tadi yang di patroli pengajian, tugasnya mintakan ampun, mintakan rahmat. Nah malaikat yang datang bawa rahmat namanya lain lagi. Malaikat yang datang bawa rahmat untuk orang yang zikir namanya sakinah. Tilka sakinah, itu malaikat sakinah yang datang membawa rahmat kepada kalian semua. Ada malaikatnya sendiri, yang ngurusi angin ada sendiri, yang ngurusi hujan ada sendiri, ya, yang malaikat ngantarkan rezeki ada sendiri. Nah kalau udah seseorang itu rohnya dicabut, yang ngantarkan ruh ke alam kubur nih malaikatnya ada sendiri.
Kalau rohnya baik, yang ngantarkan malaikatnya nama malaikat rahmah. Sampai kubur dijamu oleh jamuan yang luar biasa. Kalau ya rohnya itu jelek, naudzubillah min dzalik, suul khatimah, malaikat yang jemput itu bukan jemput, nyeret judulnya. Diseret sama malaikat azab, malaikat yang akan nyiksa. Di kubur dia akan disiksa. Maka untuk kasus pembunuh ini ajaib, karena dua-duanya datang malaikatnya. Jadi status nggak jelas. Malaikat rahmat datang bilang, ini mau saya bawa ke kuburan, mau saya servis, mau saya senangkan, dirahmati Allah Ta'ala. Malaikat azabnya nolak, nggak bisa, ini jatah saya, ini milik saya, ini mau saya bawa ke alam kubur, mau saya hajar. Malaikat rahmatnya bilang, nggak bisa, ini datang dia tadi berangkat dengan hati mukbilan ilallah bitaubah, hatinya itu berangkat bawa tobat. Nah di situ menurut para ulama, Allah Ta'ala memberitahu malaikat rahmat isi hatinya orang-orang soleh. Yang baik-baik ini malaikat rahmat dikasih tahu. Malaikat azab nggak dapat informasi itu, sehingga jawab, oh nggak bisa, dia belum pernah berbuat baik sekecil apapun. Nah karena malaikat rahmat sama azab ini gontok-gontokan, nggak orang rambungi, masing-masing dengan pendapatnya sendiri sesuai tugasnya. Malaikat itu kan nggak bisa ditekak-tekuk. Kalau A ya A, ya B ya B. Kamu nggak bisa nyogok malaikat. Malaikat beli, nggak iso. Malaikat itu sesuai SOP langit. Yang bagian rahmati, yang bagian ngadab. Allah Ta'ala kirimkan penengah, juri yang betul yang mana. Jadi sistem langit itu semua pakai sidang yang tertib. Ya sidang yang tertib. Ini yang cerita Nabi Muhammad SAW. Ya jangan dianggap ini dongeng, jangan dianggap ini kok ngunu ya, kok seperti drama gitu ya. Ini yang cerita Nabi Muhammad SAW, dan hadisnya super sahih. Kenapa super sahih? Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Artinya ini kisah yang syarat dengan ilmu. Allah datangkan satu malaikat, tapi sama Allah malaikatnya tidak boleh menampakkan diri sebagai malaikat. Malaikatnya disuruh nyamar jadi manusia. Jadi malaikat ini telah mengelabui dua malaikat. Keren banget ini. Allah kirim malaikat tapi nggak boleh menampakkan diri jadi malaikat. Surah Adami, malaikat dalam wujud manusia untuk mengelabui dua malaikat. Karena Allah pengen menunjukkan yang lebih hebat dari malaikat adalah manusia yang berilmu. Manusia yang berilmu. Malaikat ini alim, kemudian datang hakaman sebagai hakim. Kalian berdua jangan ribut, keputusan langit. Loh. Ya, keputusan langit diukur saja jarak jenazahnya. Dekat mana? Kalau dekat ke tempat kampung yang ahli maksiat tadi, kampung asalnya, ya udah milik malaikat azab siksa. Tapi kalau jenazahnya dekat sama kampungnya orang-orang soleh, maka dia milik malaikat rahmat, kasih rahmat, nikmat. Deal, malaikat ini deal. Ya, oh ini alim, betul. Ya, sesuai dengan SOP langit nih ya. Betul nih, sesuai dengan peraturan langit. Ilmu, laki-laki yang menang adalah ilmu, alim, orangnya berilmu. Nah, disitulah kemudian Allah Ta'ala menunjukkan rahmatnya. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku itu mendahului amarahku. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Jadi itu kiasan, kalau ada orang baru pengen baik, itu baru pengen baik, Allah sudah menganggap dia orang yang baik. Karena langsung disambut sama Allah, jadi diterima. Makbul indallah, ini orang baik, baru pengen baik, pengen berjalan sebentar. Yang sering saya sampaikan itu kalimatnya para ulama, siru ilallah urjan au makasir. Berjalanlah kepada Allah dalam keadaan kamu pincang maupun kamu itu nggak punya kaki. Au makasir, kakimu putus, ya pincang, ataupun kakimu putus. Jangan kamu menunggu sehat. Fa inna intizara sehat batalah.
nunggu sehat itu namanya pengangguran. Dan nanti saya kalau udah jadi orang baik saja ke masjidnya. Oh saya ini masih suka mabuk, masa ke masjid? Nggak apa-apa, masih suka mabuk ke masjid, tapi di masjid jangan mabuk. Nggak apa-apa, masih suka begini, begitu yang haram, ya. Tapi jangan ketika ada di majelis berbuat yang haram. Nah itu anehnya orang-orang yang dianggap itu ahli maksiat, kalau di majelis paling khusyuk. Tapi orang-orang yang merasa udah taat di majelis paling rame, hatinya nggak khusyuk. Aneh kan di situ ya. Nah, jadi sebetulnya kan yang harusnya hatinya khusyuk siapa? Yang merasa dirinya ahli taat, karena masa lebih butuh sama rahmat. Tapi enggak, kadang-kadang yang ahli taatnya udah merasa nggak butuh rahmat, jadi ya di majelis ya seramai sendiri, ya nggak butuh rahmat. Datang ya biasa-biasa saja majelis, nggak ada ini apa dapat ampunan. Beda kalau orangnya ahli maksiat masuk majelis itu sama ndredeg dia. Aku banyak dosa. Mudah-mudahan aku diampuni. Beruntungnya aku bisa di pengajian ini. Hatinya seperti itu. Nah, ternyata Allah bekerja. Jadi perbuatannya Allah berlaku. Allah menunjukkan sifat rahmatnya. Karena orang ini sudah berjalan menuju Allah, maka Allah berlari menghampirinya. Bagaimana Allah berlari menghampirinya? Hukum sudah ditentukan, kalau lebih dekat kepada tempat baik berarti masuk kelompok orang baik, dekat pada tempat yang jelek masuk kelompok orang jelek, maka jenazahnya sama Allah Ta'ala dijadikan dekat dengan tempat yang baik, dengan cara Allah perintahkan kepada tanah, hei tanahnya orang-orang soleh, kamu mendekatlah kepada orang ini. Hei tanahnya orang-orang buruk, menjauhlah kamu dari orang ini. Sehingga ketika diukur, itu jaraknya lebih dekat kepada tanahnya orang baik, orang soleh. Selesai masalah. Menyenangkan ya. Nah itu banyak pelajaran di situ. Pelajarannya apa? Baru dekat kampungnya orang soleh, selamat. Betul ya? Belum tinggal loh. Belum tinggal, belum masuk, belum amal soleh bareng, baru dekat kampungnya orang soleh sudah selamat. Itulah syafaatnya kaum solehin, syafaatnya al ulama, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, yasfa'u yaumal qiyamah salat, al anbiya, thumma al ulama, thumma syuhada, atau kama qala SAW. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang akan memberikan syafaat. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang tiga para syuhada. Di antara bentuk syafaatnya ulama itu seperti itu. Sampai kampungnya saja bisa menyelamatkan orang lain. Baru kampungnya. Makanya orang yang dimakamkan di samping orang soleh itu berkahnya luar biasa. Tapi para ulama mengatakan, siapa yang meninggal belum tobat dari merokok tidak akan mendapatkan berkahnya orang soleh meskipun dimakamkan di sampingnya kutub. Yang meninggal belum tobat loh ya. Jadi kalau pengen dapat berkahnya orang soleh, ya nanti sebelum meninggal tobat dulu. Masalahnya bisa jadi sekarang kamu mati dulu. Jadi jangan tunda-tunda tobatnya rokok. Nah, karena bisa nggak bicara halal haram, tapi nanti bisa privilege-nya itu, hak-haknya mendapatkan syafaatnya orang soleh dicabut sama Allah Ta'ala. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Kamu ngerokok nggak apa-apa, tapi nanti nggak dapat syafaatnya orang soleh. Asik betul ya. Pilih rokoknya atau syafaat orang soleh? Rokok. Di tengah majelis maulid saja masih ada yang bawa rokok. Datang majelis maulid ngantongi rokok, kan luar biasa. Mau ketemu Rasulullah SAW di kantongnya ada rokok. Hebatnya luar biasa. Hadir orangnya, hadir membawa kok ya. Nah, ini contoh yang harus kita perbaiki. Orang sekarang ini senangnya nahi mungkar. Nahi mungkar di tempat yang mungkar itu biasa. Ada tempat mungkar, ayo nahi mungkar, itu pemabuk nahi mungkar. Nah ini orangnya sadar semua, tapi banyak yang mabuk. Kita ini kan sadarnya ahli ilmu gitu ya, ahli majelis, tapi banyak yang mabuk, nggak sadar, melakukan kemungkaran di dalam majelis, masuk majelis bawa rokok dikantongi,
Saya nggak bilang halal haram, tapi ini barang tidak pantas dibawa ke dalam majelis. Masuk masjid bawa rokok, kita nggak bilang halal haram, tapi ini barang yang nggak pantas masuk ke dalam masjid. Tengah pengajian, masya Allah, searching gambar-gambar yang nggak karu-karuan. Nah ini di dalam masjid, di dalam majelis. Ya naudzubillah min dzalik. Di dalam masjid, di dalam majelis, gunjing orang yang hadir majelis. Oh itu yang di belakang sana itu orangnya begini, itu ya itu. Kemarin saya ketemu di sana. Kelihatannya kalau pengajian khusyuk di luar sana main cewek terus itu, masya Allah. Gunjing orang. Dakhil majelis, di dalam majelis, bahkan seringkali di dalam masjid. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti akan tiba suatu masa itu orang-orang itu pada ke masjid, tapi duduknya di dalam masjid, yang diobrolkan hanya dunia. Tinggalkan mereka semua. Kama qala SAW. Bil makna seperti itu. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Yang disuruh jauhi yang di dalam masjid tapi ngobrol dunia. Ada enggak kira-kira? Jangankan ngobrol dunia, menghadirkan dunia di dalam masjid. Ya ini kan luar biasa ini. Ya kemungkaran-kemungkaran yang luar biasa. Kalau kita pengen barokah yang betul, jaga adab kita kepada orang soleh. Baru kampungnya orang soleh didatangi oleh orang yang adab. Ini kan datangnya adab dengan cinta ya. Orang ini datang dengan cinta, yakin ajarannya ulama yang ajarkan, kumpul sama orang soleh. Dia yakin nih ajaran ini menyelamatkan. Belum sampai sudah selamat. Nah, pelajaran yang kedua perlu dicatat. Ini orang soleh yang didatangi orang soleh zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau yang didatangi orang solehnya itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti apa? Bayangkan kalau yang didatangi orang solehnya itu pimpinan semua orang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah berprasangka buruk kepada semua warga Madinah. Siapa tinggal di Madinah, semua dapat yang namanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau yang di luar kotanya orang soleh, baru jalan ke arah orang soleh selamat. Lah kira-kira yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah seperti apa? Yang dimakamkan di Madinah itu kira-kira seperti apa? Yang ada dalam kota Madinah kira-kira seperti apa? Itu dalam jaminannya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang di Mekah. Di Mekah ada Ka'bah, di Mekah ada istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Banyak keluarga Rasulullah di Mekah, banyak sahabat besar Rasul yang wafat di kota Mekah, dan banyak anbiya wal mursalin yang dimakamkan di kota Mekah. Jadi kalau udah masuk kota Mekah, ini dalam lindungannya Allah Ta'ala. Dan orang siapa masuk Mekah karena aminan, dia selamat. Ya, dia selamat. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah 38 menit sudah saya bicara. Ini saya akan tuntaskan tambah 5 menit lagi. Nggak usah panjang. Saya akan datang paling ujung. Yang lain kan sudah dari awal. Cuman berangkatnya saya dari awal. Ya, karena saya dari Solo, ya kan ya. Nah, nyampe langsung turun dari mobil ceramah. Selesai nanti masuk mobil balik Solo lagi. Karena saya ada santri weekend di rumah. Ya, jadi saya tinggal untuk ngajar di sini. Sama santri-santri saya juga lagi nonton ini. Nah, nanti kemudian besok harus sampai di Solo ngajar lagi. Ya, karena senang. Nah, di Malang ini kan banyak kampung-kampung soleh. Kampungnya para habaib itu ya kampung soleh. Cucu-cucu Nabi Muhammad SAW ada di situ. Ya, hidupnya rotiban, ya wiridan, zikiran, solawatan, maulidan, masya Allah itu. Jadi kalau di kampungmu ada orang-orang yang baik, berbahagialah. Alhamdulillah, kampungku kampung soleh. Nah, kalau di kampungmu belum jadi kampung soleh, jadilah kamu orang soleh pertama di kampung itu. Ya, jadilah kamu orang soleh pertama di kampung itu. Biar nanti kampungmu jadi kampung yang soleh. Banyak kampungnya kiai di Malang ini. Ya, orang-orang soleh. Ya udah, berkah itu tempatnya. Disyukuri kalau ada tempat-tempat yang seperti itu. Jadi kalau tempatnya orang soleh zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, berkahnya seperti itu menurut Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kampungnya orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW, sementara kalian itu adalah umat yang terbaik, yang mana sampai Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Ini contoh ya berkahnya orang soleh. Al-makan bisakin.
tempat itu tergantung penghuninya. Kalau penghuninya baik, ya tempat itu jadi tempat baik. Kalau penghuninya nggak baik, tempatnya jadi tidak baik. Dan negara kita ini alhamdulillah, kita ini punya negara yang harus kita syukuri, yang nggak ada negara lain seperti Indonesia ya, kecuali ya Mekah, Madinah, Hadramut ya, beda. Ini Indonesia Raya ini luar biasa. Saya udah ke Hong Kong, kalian kan belum. Saya sudah. Yang belum ya, yang belum. Kalian mungkin belum pernah ke Jepang, saya udah. Kalian mungkin belum pernah ke Korea, cuma lihat dramanya toh, saya udah. Kalian belum pernah ke Taiwan, saya sudah. Mungkin kalian belum pernah ke Singapura ya mungkin ya, saya sudah. Tapi tidak saya temukan di negara-negara yang saya sebut tadi anak cucu Nabi Muhammad SAW seperti di Indonesia. Tidak saya temukan kiai-kiai seperti di Indonesia. Di Hong Kong cari kiai susah, apalagi cari Habib lebih susah. Di Jepang cari kiai susah, cari Habib susah. Di Korea cari kiai susah, cari Habib susah. Di Indonesia turah-turah, setiap RT RW ketemu ada Habibnya, lagi-lagi ada Habib, oh kiai lagi ya. Bahkan di rest area ada kiainya. Imam masjidnya rest area itu banyak, itu yang di rest area saya lihat imam masjidnya hafal Quran. Yang ngurus itu dari santri mana ngurus di sana. Masya Allah, Indonesia ini luar biasa. Bejonya kita tinggal di Indonesia. Ada suatu kelebihan yang Allah berikan, titipkan di negeri ini. Karena di negeri ini ada banyak anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tempat lain mungkin yang bawa Islam itu ulama-ulama, tapi kalau yang bawa Islam ke Indonesia ulama bukan sembarang ulama yang langsung garis nasabnya bersambung pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkahnya itu luar biasa. Terakhir ya cukup tuh itu sudah 42 menit tuh, YouTube-nya nggak mungkin dusta. 42 menit sekian detik ya. Ini yang nonton bareng ada 825 orang nonton bareng ya. Yang keluar masuk mungkin sudah ribuan ya, ting tung keluar masuk gitu kan, karena kuotanya mungkin nggak cukup ya, krisis kuota ya, atau sinyalnya kurang bagus ya. Tapi ini ada sekian tuh yang nonton bareng. Jadi kumpul orang soleh itu luar biasa. Nah, saya ini bejo. Jangan kamu kira saya orang alim, enggak. Saya orang bejo. Ya, orang bejo. Yang ngomong saya orang bejo itu ya orang bejo. Ya, kenapa? Karena saya diizinkan kumpul dengan salah satu orang soleh. Saya diizinkan kumpul dengan almarhum Habib Anis. Ya, sedikitnya 10 tahun saya kumpul bareng. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kumpul dengan orang soleh. Belum lagi saya kumpul dengan orang soleh yang namanya bapak ibu saya. Ya, alhamdulillah ibu saya solihah, bapak saya soleh. Saya kumpul dengan kakek saya yang alhamdulillah juga soleh, bejo saya. Karena nggak semua orang punya guru, punya keluarga yang soleh. Ya, nggak semua orang seberuntung saya. Alhamdulillah saya beruntung. Nah, karena kumpul sama orang soleh, akhirnya ya gampang aja semuanya. Oh, baru dekat kampungnya orang soleh, pertolongannya Allah, urusan siksa kubur aja selamat kok. Apalagi tinggal bareng orang soleh, yang dunia kiyo kecil. Ya, itu yang lagu qasidah itu. Ahlul wafahum liman wafahum. Ahlul wafahum, yang pandai membalas budi itu ya orang-orang soleh. Kalau ada orang menanam budi pada orang soleh, itu beruntung. Kenapa? Yang ahli balas budi itu orang soleh. Jadi makanya dulu para kiai ngajari anak-anaknya, ngajari cucu-cucunya, ya, yuk khidmah sama orang soleh, khidmah sama kiai sana, khidmah sama syekh di sana, khidmah sama habib di sana. Kenapa? Kalau nanti kamu bantu para kiai, para habaib, kamu khidmah sama beliau itu pandai membalas budi. Contoh, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu.
yang menyusun Ratibul Attas, gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Punya murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros, bukan Habib muridnya, Syekh. Kalau di Indonesia kiai, ya bukan Habib. Nah, ini Syekhnya ini, Syekh Ali Baros, hidupnya ya kalau pas Habibnya ngajar ya duduk dengarkan pengajiannya. Tapi tugasnya bantu Habibnya, nyiapkan minum buat tamunya, ya bersihkan rumahnya, yo nyapu, yo ngepel gitu ya. Sehingga sekian lama akhirnya ada yang ngebully. Nah, bahasa zaman dulunya ngebully ya. Dibully. Kamu itu ikut Habib Umar tuh dapatnya apa? Cuma dijadikan kacung kamu itu. Cuma dijadikan kacung, jadikan pembantu, jadikan pelayan kamu itu. Apa manfaatnya? Enggak jadi alim juga, ngepel nyapu. Akhirnya Syekh Ali Baros ini sedih. Kok Habibku dibegitukan? Bukan sedih dirinya dia. Kok Habibku dituduh seperti itu sama orang itu? Sedih. Karena sayang sama gurunya luar biasa. Nah, gurunya paham, hati muridnya dipanggil, Ali sini kamu. Ya guru, saya ijazahkan kepadamu ilmu yang Nabi diutus pun belum dikasih sama Allah Ta'ala. Ini kalimat begini orang dengar, wah itu dalil dari mana itu? Oh, Nabi diutus kok belum dapat ilmunya. Dalilnya ya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nah, ternyata Nabi Musa nggak punya ilmunya Nabi Khidir. Memang ilmu itu miliknya Allah Ta'ala. Ada yang sebagian dikasih, sebagian belum dikasih. Begitu dibilang seperti itu diinstal ilmu langit, ilmu laduni, celing, jadi alim. Terus gurunya bilang begini, dah kamu sekarang nggak boleh tinggal sama saya. Lu jangan guru, lebih baik saya bodoh. Lebih baik saya bodoh, nggak iso apa-apa, tapi saya mau tinggal sama guru saya khidmah, I love you. Zaman sekarang, kebetulan, alhamdulillah, sepanjang kesel aku. Zaman sekarang mungkin gitu nih santri-santri kita-kita ini loh, kita-kita. Tapi Syekh Ali Baros tidak gitu, sedih. Lebih baik ilmu saya yang dikasih tadi dibuang saja. Saya jadi bodoh pol, nggak apa-apa. Padahal beliau nggak bodoh loh ya. Jadi bodoh, nggak punya apa-apa, yang penting tinggal sama Habib. Jawaban gurunya enggak. Kamu sekarang sudah alimnya sama seperti saya. Alimmu sama seperti saya. Nggak boleh ada dua pedang di satu sarung. Kamu sekarang saya tunjuk untuk dakwah di sana. Pilih mana kamu? Nurut sama saya atau tak buang ke tempat yang lebih jauh? Sami'na wa ata'na. Itu namanya imtithalul amri khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah guru lebih utama daripada beradab, bersopan santun. Masya Allah, akhirnya Syekh Ali Baros jadi ulama besar yang manfaatnya luar biasa. Kenapa? Ahlul wafahum. Ini orang-orang soleh itu ahli balas budi. Nah, ini balas budinya dengan begitu diinstal ilmu laduni. Kan ya luar biasa. Nah, kita nyari yuk orang soleh di kampung kita siapa ya, yuk kita bantu. Kita bisanya ngepel, bantu ngepel. Super terakhir, kampung ya. Nah, super terakhir ini yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh ya, ngenger khidmah. Suatu pagi Nabi Muhammad SAW lagi sama sahabat, terus nanya, kalau saya lihat ibu-ibu tua yang biasa nyapu di masjid, ini kok nggak kelihatan mana? Kok pagi ini nggak nyapu? Biasanya tiap pagi nyapu. Jadi hebatnya ibu-ibu dulu tuh ya, zaman sahabat, ibu-ibunya nyapu masjid. Zaman sekarang nih ibu-ibunya nih yang diurus siapa gitu ya. Mungkin belum muncul ide ibu-ibu PKK mempersilahkan takmir masjid istirahat 3 hari, karena ibu PKK yang akan ngepel dan nyapu lantai masjid, yang akan ngosek WC ini tim PKK RT RW tidak jelas, belum ya, mungkin belum ada yang seperti itu, atau sudah ada saya belum dapat informasi. Tapi di zaman Nabi SAW ada nih ibu-ibu yang nyapu masjid, pagi dilihat kok nggak ada. Nanya Nabi SAW, mana ibu itu? Bil mana? Maka sahabat jawab, semalam meninggal dunia ya Rasulullah. Loh kok saya nggak dipanggil? Saya kok nggak dikasih tahu? Kalau dikasih tahu kan saya mau nyolatkan. Coba lihat, saya mau nyolatkan. Bil makna seperti itu. Maka sahabat jawab, kami nggak mau ngerepotkan Nabi Muhammad SAW. Jam istirahatnya Nabi. Nah ini sahabat punya adab. Orang jam 1 kiaimu mbok gugah yai sedo yai tangi yai. Nggak begitu. Habib ini
orangnya meninggal dunia Habib. Nggak begitu. Ada adabnya, tiruan tuh adabnya sahabat sama Nabi Muhammad SAW. Meskipun doa Nabi sangat dibutuhkan sama sahabat, tapi tahu itu jam istirahat Nabi. Jangan nabinya diganggu, jangan kemudian tambah. Memang itu tugas Nabi. Itu tugas Nabi, ngurusi umat. Tugas Kiai sama Habib, ngurusi umat. Iya, tapi ya waktu nih. Semua itu ada aturannya. Itu namanya beda orang alim, punya ilmu sama nggak punya ilmu. Sahabat orang alim, didikannya Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat saat itu ngomong, ya Rasulullah, kami nggak sampai hati bangunkan kamu ya Rasulullah. Jadi udah kami bereskan jenazahnya, udah mandikan, sholatkan, dan sudah kami makamkan. Apakah Nabi angkat tangan mendoakan? Oh ya udah, surga? Enggak. Nabi Muhammad SAW tidak cukup dengan kata surga, tapi beliau berkata, tunjukkan kepadaku di mana makamnya. Aku akan mendatanginya dan menyolatkan langsung di makamnya. Rasul ngajak sahabat ke makamnya di sini, Rasulullah takbir disolatkan. Ya, disitulah dalil solat ghaib untuk orang yang tinggal di satu wilayah itu tidak bisa. Kalau solat ghaib ya syaratnya wilayahnya wasafah kosor itu ya, baru bisa solat ghaib. Ini kalau masih Singosari ya Moro gitu loh ya, ke Malang, hadir namanya di makamnya disolatkan. Ini seperti itu. Bayangkan ya, disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disolatkan langsung sama Rasulullah. Ulama membahas kenapa perlu disolatkan Nabi SAW, untuk menunjukkan kehadiran Nabi berarti kehadirannya Allah Ta'ala. Jadi kalau Nabi hadir di situ berarti Allah hadir di situ, artinya rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ya, pengangkatan derajat dari Allah, ada sesuatu yang lebih dari Allah Ta'ala. Ya, seperti suatu tempat kok tiba-tiba didatangi misalnya ya sama ulama besar. Ulama besar itu berarti ridho sama tempat itu. Ya, ridho sama tempat itu. Masyarakat ngomong, wah Masya Allah, itu pondok itu datangi sama Yai Fulan, Habib Fulan. Ini berarti ini pondoknya luar biasa, sebagai simbol. Ya, sebagai simbol. Dan ternyata wanita ini mendapatkan itu bukan karena dikenal ahli tahajud, bukan karena dikenal ahli, ternyata ahlinya pun masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ahlinya pun masjidnya Nabi Muhammad SAW. Khidmah kepada pimpinannya orang soleh. Nah, kita khidmah saja sama orang soleh. Enak betul ya, modalnya pun masjid masuk surga. Modal ngepel masjid masuk surga. Modal jaga sandalnya kiai masuk surga. Kan nikmatnya luar biasa. Ini bayarnya murah, dapatnya mahal. Jannah, dapatnya surga. Nah, dulu yang diajarkan para kiai dan para habibnya model begini, amalan-amalan seperti ini. Mari yuk kita kembali ke amalannya para kiai dan para habaib. Amalan khidmah dumateng tiang kang soleh, tiang kang soleh kumpulono, maka insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirah. Semoga apa yang dibacakan doa tadi semua diterima oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita pulang ke rumah masing-masing bawa barokah yang besar, selamat dunia, selamat akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.